kepada Pak Sunarko. Ya, saya kira sangat lengkap sekali dari dua pembicara tadi, Pak Marwan dan Pak Rizal Fadila, tentang usulan atau menunjukkan bahwa sudah selayaknya tidak dilantik Gibran sebagai wakil presiden. Secara hukum tadi saya kira sudah alasan lengkap sekali dari Pak Rizal. Nah, Pak Narto melihat, tahu antusias keinginan masyarakat untuk bukan menjegal, tapi sebenarnya untuk menegakkan negara yang lebih wibawa lagi. Sangat tidak pantas untuk dilantik kalau menurut Pak Marwan dan Pak Rizal Fadila. Eh, Sebelumnya saya juga minta nanti eh, eh, Pak Narto menanggapi, apakah itu ada kaitannya dengan eh, kenapa waktu pelantikan di DPR itu tidak datangnya Gibran itu, apa karena memang sudah merasa minder, dan rakyat atau anggota DPR dan MPR nampak tidak mau ada tepuk tangan sedikit pun pada Jokowi. Apa kemarahan itu rakyat kepada rezim itu ada kaitannya terhadap itu? Saya perlahan Pak. Terima kasih Om Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lengkap sebenarnya ulasan masalah Gibran dengan akun Pupu Papa yang sekarang sedang jadi trending topik. Jadi sebenarnya Gibran itu secara hukum, secara moral, secara agama udah nggak layak jadi pemimpin. Sudah tidak layak jadi pemimpin. Karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya meluangkan waktu untuk mungkin mengamati, kemudian menganalisis dan memutuskan. Kita tahu Gibran dinyatakan dalam Pilpres ini menang sebagai atau terpilih sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu semua ini, kita tidak tahu hidup kita ini nanti sampai nanti sore, sampai besok atau dan lain sebagainya. Nah, saya bayangkan kalau presiden berhalangan bisa macam-macam, sakit sampai kemudian dipanggil sama yang maha kuasa dan lain sebagainya. Nah, kita punya pemimpin seperti Gibran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal Fadila, cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat moral, cacat mental, cacat agama gitu. Lah orang Indonesia yang 280 juta itu banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih mampu. Masa kemudian MPR yang punya wewenang melanjutkan melantik atau membatalkan, enggak mikir. Karena pada kesempatan ini kepada seluruh bangsa, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita memang berharap MPR membatalkan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Marwan. Tapi mungkin kita rakyat juga perlu bersuara kalau MPR sampai tidak membatalkannya. Kita nggak mau dipimpin oleh orang tak bermoral, tak beradab, dan tak berilmu. Udah jelas tak berilmu. Dia hanya punya sertifikat dari Dikbud, pendidikannya setingkat dengan SLTA. Bingung gitu saya itu. Kelas 2 SMA pindah dari Solo ke Singapura selama 4 tahun, masa cuma dapatnya sertifikat dari Dikbud setara dengan SLTA. Kita kan bisa ukur kira-kira ilmunya gitu kan. Kita pemimpin itu harusnya orang pilihan, pinter, bermoral, punya leadership yang baik, punya sikap-sikap yang baik. Nah, Gibran, kita bisa nilai ini orang dari akun yang namanya Pupu Papa itu. Sangat tak beradab. Pemimpin tak beradab apa yang kita harapkan? Mau dibawa kemana? Kita yang 280 ini.
juta kurang lebih ini. Terusnya enggak kehormatan kita di mata bangsa-bangsa lain atau negara lain yang ada di sekitar kita. Terusnya tidak. Dan dunia perguruan tinggi, baik guru besarnya dan mahasiswanya, terusnya enggak kalau dipimpin sama orang yang seperti ini. Saya bicara bukan dalam ini, dalam rasa karena tidak senang sama Gibran. Saya nggak ada urusan. Tapi saya dan banyak orang yang setelah saya ajak ngomong, nggak yakin negara ini bisa maju dipimpin oleh orang seperti Gibran ini. Dia mau kaya raya, dia mau jadi raja di kampungnya atau di rumahnya sana, tak peduli, nggak masalah. Tapi kalau dia memimpin bangsa Indonesia yang begitu luas, begitu besar, kita udah tertinggal dari negara tetangga kita. Saat ini Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, relatif masih tertinggal. Yang ada mungkin yang lebih tertinggal dari Indonesia di Asia Tenggara ini. Tapi umumnya di sekitar kita ini, kita udah sangat tertinggal. Padahal kita merdeka paling dulu. Nah, ke depan harusnya kita punya kader, kita punya bibit lulusan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dibentuk sekian banyak, dibiayai sekian mahal, mahasiswa dan guru besarnya sekolah dengan susah payah bertahun-tahun, kemudian orang tak berilmu disuruh mimpin kita ini. Saya ingat dulu saya waktu masih dinas dikatakan yang jadi komandan itu orang yang terbaik yang ada di unit itu. Saya masih ingat, saya bekas tentara. Komandan itu harus menempatkan diri sebagai orang terbaik yang ada di satuan atau unit itu. Dia lebih pintar, dia lebih berani, dia jujur, dia punya moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu persyaratan. Jujur, berani, pintar, bertanggung jawab, dan lain-lain. Ini kita 280 juta, punya kader banyak, punya banyak. Nah, karena itu pada kesempatan saya coba apa? Mau yang menyentuh hati lah, terutama para dunia perguruan tinggi, tokoh. Apa yang mau kita harapkan kalau kita punya pemimpin seperti itu? Tidak jujur, membohong. Tadi dibilang, kata Pak Marwan, ada undang-undang di Undang-Undang Dasar, pasal berapa saya tidak tahu. Orang yang punya cacat moral, orang yang ini tidak pantas jadi presiden. Ada diterapkan. Nah ini cacatnya udah jelas banget kok. Dan kita nggak menghina orang cacat. Tidak. Kita nggak menghina orang cacat. Tapi kita orang cacat yang dijadikan pemimpin, kita yang salah. Saya coba menyentuh para cendekiawan, guru besar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Banyak bibit-bibit calon pemimpin bangsa yang bermutu, bermoral. Yang kita punya harapan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Nggak tertinggal seperti sekarang gitu. Tahu-tahu kita milih orang yang saya sudah tidak perlu lagi sampaikan. Tadi sudah diulas, terlalu panjang. Belum lagi lihat fisiknya. Mohon maaf, nggak meyakinkan. Pemimpin itu harus gagah. Saya ingat itu pemimpin Malaysia umur 90 tahun lebih, Pak Mahathir Muhammad. Umur 90 tahun masih gagah. Kita umur belum 40. Mohon maaf ya. Kalau masuk tentara di Tamtama juga nggak diterima. Lalu saya bekas
tim seleksi kok untuk masuk tentara berenang. Penting itu. Penting tampil gagah. Karena itu tampilan performan kita pertama itu tampil depan publik itu kesan pertama ini orang hebat. Setelah itu baru dari sikapnya. Nah ini juga sekaligus saya menyinggung para pendukung fanatiknya dia. Saya tahu para pendukung fanatiknya itu dapat makan dan itu dapat hidup dari dia. Tapi ngerti deh, bangsa ini mau dibawa kemana setelah ini? Gitu. Setelah ini. Jadi saya melihatnya dari situ. Kalau dari sisi hukum udah jelas Gubernur. Siapa yang saya kemarin baru ketemu sama Mas Roy Suryo yang mengatakan 99,99% akun Popo Papa itu punya Gibran. Isinya sangat nggak bermoral, sangat tak beradab, sangat tak beretika. Itu mau jadi pemimpin kita. Bahkan kata Roy bilang, sebenarnya instansi negara ini juga sudah tahu kalau itu Gibran, cuma nggak berani ngomong saja kali. Dan ini seorang pakar IT ngomong ke saya gitu. Dan saya kemarin juga baru ketemu sama Pak Refli Harun yang katakan, secara hukum dia udah bisa ditolak untuk tidak dilantik. Jadi kalau ini juga dilantik, ya kita bisa bayangkan MPR ini seperti apa orangnya. Ya mudah-mudahan salah ini bukan saya. Tapi kita rakyat yang nggak pingin dipimpin pemimpin yang tak bermoral, tak bermutu. Karena kita takut belakang hari Indonesia ini jadi bangsa yang memalukan di dunia ini. Kita tetap harus siap bersuara sebelum dilantik sekarang agar MPR membatalkan pelantikan Gibran. Kalau kita nggak bersuara seperti ini, lenggang saja karena manusia ini nggak punya malu. Ya mungkin yang ngusung-ngusung dia juga nggak punya malu gitu. Dia nggak mikir kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya mikir dirinya sendiri. Hanya mikir, karena itulah, mari kita bersuara. Saya terus terang menolak Gibran dilantik jadi wakil presiden. Saya tidak yakin dia bisa jadi pemimpin bangsa ini yang bisa mengharumkan bangsa ini. Dan saya yakin juga banyak teman-teman saya. Tapi mari kita bersuara. Itu hak kita. Kita perlu dipimpin oleh orang yang bermutu. Orang yang mampu. Orang yang punya ilmu. Orang yang jelas. Kita 10 tahun ini oleh bapaknya si Gibran ini kita kehidupan berbangsa bernegara kita paling jelek bandingkan dengan 6 presiden sebelumnya. 6 presiden sebelumnya. Nanti lagi dipimpin sama yang ini. Lebih parah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Intinya, berharap MPR batalkan. Kalau tidak, rakyat kita bersuara. Bukan karena benci pada Gibran. Tapi kita tidak mau hancur negara kita karena dipimpin orang tak bermutu dan tak bermoral. Itu masalah sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak ini, masalah katanya kemarin Jokowi gak dapat aplaus di DPR. Dan kita Si Gibrannya gak ada. Ya kita udah nggak perlu tanya ke saya lah. Semua kita tahu kepercayaan rakyat sudah gak ada sama Joko Widodo. Si Gibran kira-kira begitu. Kira-kira dugaan. Ini bisa dilihat kemarin dia hadir pada ulang tahun TNI di Monas. Pertama dia jalan dengan calon presiden terpilih. Habis itu mundur di belakang. Kelihatan dia minder. Kelihatan dia tidak percaya diri untuk tampil di depan publik. Nah kalau itu terlihat masih ada rekamannya. Saya berani ngomong ini karena saya lihat. Nah kalau nanti jadi pemimpin, apa lagi? Nanti kayak bapaknya lagi. 10 tahun, berapa kali dia datang di sidang umum PBB? Sekali atau berapa kali? Atau nggak pernah? Karena nggak punya percaya diri. Nah kita nggak boleh gitu. Kita lihat banyak pemimpin di negara-negara tetangga kita. Biar muda, biar tua, dia berani berdiri tegak di forum antar bangsa dengan gagah.
Ini kehormatan bangsa loh. Yang 280 juta orang. Itu tanggapan saya, Pak Mursalim, berkaitan dengan kemarin itu ya. Baik, Terima kasih. luar biasa dari Mas Rizal ya, walaupun kelihatan tegas, tetapi kita jadi adem karena beliau mengingatkan bahwa pesan moral atau pesan agama. Tapi saya kira pesan agama ini sangat universal dan semua dipahami. Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Tentu kita tidak menghendaki kehancuran negeri kita. Nah, siapa yang mengatakan bahwa atau yang menilai bahwa Gibran itu punya suatu keahlian? Ya. Yang ada adalah bagaimana cacat moral etik ya, yang sangat tidak pantas, bocil ya, yang masih beberapa tahun yang lalu sudah membuat buku Fafa itu. Ucapan-ucapannya itu sangat asusila, luar biasa kepada yang kepada seseorang yang ternyata menjadi presidennya dia. Kita tidak ingin memanas-manasi presiden untuk mengambil tindakan karena tidak sukaan, tetapi secara hukum, secara undang-undang sudah jelas-jelas tidak layak untuk dihitung. Baiklah, sepatah dua patah kata dari Pak Narto untuk closing statement terhadap sangat penting. Ini general gagah. Terima kasih Om Lip. Saya juga cuma menyitir apa yang disampaikan Pak Rizal tadi. Tunggulah kehancuranmu kalau kamu mempercayakan Bukan pada ahlinya. mengelola negara ini bukan pada ahlinya. Dan saya yakin kita di sini semua termasuk rakyat nggak pingin hancur, Iya, iya. nggak pingin hancur. Karena itu kita harus tolak Gibran karena dia bukan ahlinya. Cukup banyak ahli di Indonesia. Ketidakahlian, kalau nggak bilang kedunguan Gibran, kita lihat dari akun Pupu Papa. Di situ terlihat, terbaca bagaimana dungu, bagaimana tak bermoralnya, bagaimana tak beradabnya dia itu. Itu pun dia masih menambah lagi kedunguannya. Yaitu dia menghapus katanya 2.100 akun. Dikira nggak ada orang tahu itu. Kan dungu itu. Dan bohong. Habis itu diganti lagi namanya dengan selamat. Habis itu tak diakui, tapi adiknya ngakui. Dari situ kelihatan kalau dia itu pembohong kronis. Kayak bapaknya. Kayak bapaknya. Dan saya ingat nasihatnya Pak Ustadz Agim. Orang sekali berbohong akan berbohong terus untuk menutup kebohongannya. Buntutnya kita yang hancur. Nah, karena itu pada kesempatan ini mungkin perlu saya sampaikan dugaan saya yang mengendaki Gibran itu dilantik kalau nggak keluarganya, orang yang cari makan dari dia, atau orang yang berotak kotor. Sama-sama mereka tahu. Kenapa saya katakan orang berotak kotor? Orang-orang otak kotor gitu, pikirannya begini. Gue seneng kalau pemimpin gue tolol. Gampang gue manfaatkan. Ini orang-orang otak kotor. Iya, iya, iya. Mungkin dia jenderal. Mungkin dia profesor doktor. Tapi karena otaknya kotor, dia dukung orang yang sudah jelas cacat segala-galanya gitu. Nah, makanya itu kesempatan siang ini saya coba menggeliti hati masing-masing. Untuk berpikirlah kita yang waras, yang sehat, yang jujur. Demi kelangsungan negara kita yang tercinta ini. Demi kelangsungan anak cucu kita ke depan. Kita sudah malu ketinggalan dengan negara dari sekitar kita. Kita merdeka paling tua. Tapi nyatanya kita tidak paling bagus. Saya ingat Malaysia dulu impor guru dari Indonesia tahun 70-an. Sekarang dia jadi guru kita. Contoh itu aja saya. Nah, karena itu marilah kita saudara-saudara sebangsa setanah air untuk jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Dan kepada pemerintah yang akan datang, saya kemarin sudah dengar dari salah satu tokohnya akan membentuk kabinet profesional. Kita rakyat akan melihat itu. Benar. Apakah dia diangkat tetap politisi? Boleh kalau politisi itu memang profesional pada bidangnya.
Tapi kalau politisi yang sudah tercatat koruptor masih dipakai, tak lagi ya ada harapan yang menjanjikan kita yang bisa lebih baik. Ya, karena dia udah mengatakan akan disusun kabinet jangan kabinet. Intinya tapi ya ini baru informasi. Saya lihat nama-nama itu nama politisi bagi-bagi politisi. Kalau politisi itu jujur dan bersih selama ini, oke, kita setuju. Tapi kalau politisi sudah punya cacat, sudah punya catatan, apa mau diharapkan? Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Om Lim. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.